kekasih Tuhan, umat pilihan Allah sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Doa harapan saya semua saudara sehat dan setiap masalah yang sedang engkau hadapi hari ini, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah tubuh yang sakit, tetaplah berharap, bersandar dan berseru kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, pagi, siang, sore, malam, berseru, berharap, merendahkan diri. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah tidak akan pernah membiarkan kita berjalan tanpa dukungannya. Dia sedang melihat kita seberapa banyak dan sekuat apa penantian kita meminta pertolongan kepadanya. Tiba waktunya, saat yang tepat, dia akan menolong engkau sudah menyelesaikan satu persatu. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadamu, kau mampu melewati masalahmu. Haleluya. Kekasih Tuhan, kita mau belajar firman di hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami boleh mengenal kembali firman-Mu hari ini. Pimpin kami mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar hidup kami semakin hari semakin baik. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Dalam hidup ini kekasih Tuhan, seringkali kita menghadapi cobaan yang tiba-tiba. Cobaan tiba-tiba ini seringkali membuat kita marah, meledak, emosi. Bisa saja karena suami, bisa saja karena istri, bisa saja karena orang tua, bisa saja karena mertua, bisa saja karena anak, tingkah laku mereka membuat kita tiba-tiba mau marah. Dan akhirnya ada kata-kata yang keluar dengan sendirinya. Karena pembenaran kata yang begitu banyak di dalam hati kita. Bukan pembenaran pembenaran firman, tapi pembenaran kata-kata yang kotor. Sehingga kita dengan segera mungkin bisa berkata-kata dengan kotor, dengan kasar. Kasih Tuhan. Apakah boleh demikian? Yakobus berkata bahwa mulut kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan, bukan untuk memberikan kutukan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang memakai mulut kekasih Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Rasul Yakobus memperingati kepada umat Tuhan dalam zamannya agar mereka berhati-hati menggunakan mulut, karena mulut ini diciptakan untuk memuji Sang Pencipta. Namun seringkali dipakai untuk memberikan kutukan manusia ciptaan Tuhan. Kekasih Tuhan dikatakan, dengan lidah engkau mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Seringkali saya mendengar orang ribut, dan ketika dia emosi, dia bisa dengan segera mungkin berkata, dasar kau anak monyet, dasar kau anak babon, dasar kau anak anjing, sial, tak begu. Aduh, kekasih Tuhan, dia bukan anak anjing. Dia manusia ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Hati-hati menggunakan mulutmu, kekasih Tuhan. Bolehkah engkau marah? Firman Tuhan berkata Yesus pernah marah, tapi Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ya, dengan kemarahan, dengan penegasan, dengan kata-kata yang tegas. Stop! Engkau bisa dengan tampilan mukamu, engkau bisa dengan kata-kata yang kuat, tapi bukan dengan kata-kata yang kotor. Sial kau, anak setan kau, anak monyet kau, anak babi kau. Saudara, engkau sedang mendidik anakmu karena dia kurang ajar. Mengapa dia kurang ajar? Karena dia kurang diajar. Siapa yang kurang
yang kurang ngajarin dia? Tidak ada lain, orang tua. Bapak mamanya, anaknya kurang ajar, artinya kurang diajar. Bagaimana dia tidak diajar? Ya orang tuanya. Berapa lama orang tuanya ada di rumah mendidik anaknya, pertumbuhannya. Mengapa dia begitu lupa, kurang ajar? Amin, kekasih Tuhan. Sehingga kau berkata kurang ajar. Ya kurang ajar, bapaknya atau mamanya yang kurang mengajar. Anak setan. Berarti engkau setannya, saudara. Kalau kau bapak mamanya, kau sedang mendidik anakmu. Anak babi kau. Siapa babinya sebenarnya? Kekasih Tuhan. Semua ciptaan Allah digambarkan serupa dengan Allah. Dengan mulut kita memuji Tuhan yang kita sembah. Hari Minggu kita bisa beribadah dengan gembira. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Wih, keren sekali. Kau bisa menyembah dan kau bisa memuji Tuhan penciptamu. Pulang dari gereja, masakan tidak tersedia. Ngomel-ngomel kau marahin istrimu. Dasar istri tidak berguna, kurang ajar, anak monyet, anak babi, anak kambing, anak semua anak binatang disebutin satu persatu. Kekasih Tuhan, dengan mulut engkau memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama engkau tidak boleh mengutuk ciptaan dan yang segambar dan serupa dengan Allah. Tidak boleh, kekasih Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, Matius pasal 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Setiap kata-katamu, saudara, itu dicatat dalam buku, dalam kitab. Setiap kita, masing-masing punya kitab. Bukan kitab pinball. Kalau Wahyu mengatakan ada kitab kehidupan. Ada kitab yang ditulis. Sigit punya kitab. Perkataan-perkataan saya yang keluar dicatat. Dan Tuhan Yesus yang berkata, pada hari penghakiman setiap kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan. Haleluya. Itu sebabnya Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 29, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus menyatakan begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kita digunakan untuk membangun, memotivasi orang, menasehati. Boleh tak menegur dengan keras? Oh, boleh saja, saudara. Kalau ditegur pelan-pelan, dia tidak pernah dengar, tegur dengan keras supaya dia sadar. Kekasih Tuhan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita, orang-orang kita kasih terjerambat dan masuk dalam kubangan dosa dan tinggal di dalamnya. Engkau dan saya dipanggil Tuhan untuk menasihati mereka dengan kata-kata yang halus pertama kali, lalu dengan kata-kata yang sedikit keras. Bahkan kata-kata yang keras tidak apa-apa kau pakai, tetapi jangan pernah kau gunakan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang hampa, yang tidak ada maknanya, yang tidak ada maknanya untuk membangun seseorang. Bahkan kau telah menyakiti hati mereka, kekasih Tuhan. Halo. Ketika engkau menasih seseorang, saudara bisa pakai umpama, boleh. Beberapa waktu yang lalu saya berkata wanita yang susila seperti babi. Nah, itu umpamaan, saudara. Disadarkan. Sudah keras saya sudah berkata begitu. Kau babi, bertobat wanita susila. Mengapa? Karena seringkali kalau bagi firman Tuhan dengan lembat lembut, dengan tidak
dengan pelan-pelan, masih tidak mudeng-mudeng itu wanita susila. Maksud saya wanita yang tidak susila. Wanita sebagai pelakor, wanita PSK, wanita yang mempertontonkan tubuhnya kemana kemari, kesana kemari di media sosial. Ini perlu disadarkan. Karena Amsal berkata mereka seperti emas yang ditaruh di jungul babi. Wanita cantik tapi tidak susila. Boleh engkau menegur dia dengan kata-kata halus, tapi tidak bertobat dengan kata-kata yang tegas. Woi, bertobat. Amsal berkata kau seperti babi. Nih, disadarkan. Oh iya, masa aku nih manusia yang cantik begini dikatakan seperti babi. Wih, kalau aku wanita tidak susila, berarti aku seperti babi. Diingatkan saudara. Haleluya. Bedakan. Jangan kau lagi marah, tidak senang dengan anakmu, tidak senang dengan orang tuamu, kau katakan kau binatang, babi kau. Nah beda lagi itu saudara. Engkau sedang tidak membangun dia. Engkau sedang menghancurkan dia. Kekasih Tuhan, setiap perkataan yang sia-sia, yang hampa, yang tidak ada nilainya, di dalamnya tidak ada kandungan maknanya, kau akan bertanggung jawab. Yesus seringkali memakai perumpamaan. Tuhan berkata, janganlah engkau melempar mutiara di dalam kubangan babi. Seringkali. Tapi kandungan maknanya sangat jelas di dalamnya. Kekasih Tuhan, umat pilihan Allah, mari mulai hari ini, jangan gunakan perkataanmu dengan mengutuk mereka ciptaannya. Dasar anak sial, anak kurang ajar, anak pagi. Ya anak kurang ajar tidak masalah ya, karena memang kurang diajar. Kau bisa tegur dia dengan perkataan kurang ajar kau anak. Tapi jangan sampai kau berkata anak monyet, kau anak setan, anak apa gitu, anak Guduwo, anak kuntilanak kau, anak babi kau, anak anjing kau, anak asu kau. Aduh saudara, aduh. Dosa babi kau, waduh jangan. Kekasih Tuhan, dengan mulut kita untuk memuji Tuhan dan mulut kita dipakai untuk membangun seseorang, meng-coach, membangun, memotivasi, mendorongnya untuk makin dekat, makin mencintai Tuhan. Haleluya. Kiranya firman hari ini memerdekakan kita, supaya sejak hari ini jika engkau pernah melakukannya, tinggal minta ampun. Alkitab berkata jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah yang adil dan setia, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. 1 Yohanes 1:9. Ya kan, tinggal ngomong aja, Tuhan ampuni aku, kemarin aku pernah melukai hati suami, istri, mertua, menantu, anak, cucu, aku mengata-ngatai mereka, anak asu, anak anjing, anak babi, anak binatang, sapi, anak kebo, anak kancil, anak kelinci, anak tikus, kami timos kau, dona bebek kau. Saudara, kalau itu kau pernah lakukan, minta ampun saja dengan Bapa di surga. Amin. Jangan mengampuni engkau. Dan ingat setelah itu, jangan pernah ulang lagi. Karena setiap perkataan yang sia-sia, perkataan yang kotor, akan engkau pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jangan sampai kita mudah mempunyai mahkota yang besar menjadi kecil oleh karena perkataan-perkataan yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan firman datang kepada kami di hari ini, untuk kami tidak berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang sia-sia, yang melukai hati Tuhan dengan mengutuk ciptaan-Mu Tuhan. Engkau telah menciptakan kami setiap manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk mulai hari ini tidak lagi mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang sia. Biarlah mulut kami pakai untuk memuji nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, membangun, memotivasi, mendorong sesama kami untuk semakin hari mengasihi Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, ini doa dan sembahyang kami di hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, aku ingat sekali lagi berdoa untuk saudara-saudara seiman yang hari ini sedang sakit, baik di rumah sakit, yang sedang menantikan kesembuhan. Kami berdoa bersepakat di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sembuh dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan engkau di ranjangmu saat di tempat pembaringanmu. Tuhan bekerja bagimu di pagi, di siang, di sore, di malam hari. Tuhan sanggup menyembuhkanmu dalam nama Yesus. Bagi saudaraku yang punya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan tolong dan membantu, berikan hikmat bagi mereka untuk menyelesaikan satu persatu. Ada yang kedamaian, ada yang penyelesaian yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Terkasih Tuhan, jika firman jadi berkat bagi saudara, boleh bagikan, sharingkan kepada teman-temanmu seiman, keluarga-keluargamu, supaya mereka mempunyai berkat yang sama-sama kita menjaga perkataan kita. Semakin hari kita semakin berakar, bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang banyak dan yang manis, agar kerajaan Bapa diperbesar di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.